Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengembangan dan validasi kadar bahan aktif obat dalam KCKT dan GC. Kelompok 3 ada Asteria Seli, Seli BR Ginting, Godwin Pergaulan Siahaan, Faizal Amir, Fernanda Huta Galung, dan saya sendiri Nanang Andrianto. Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Jenis-jenis parameter validasi metode analisis adalah kecermatan akurasi, keseksamaan atau presisi, selektivitas, linearitas, dan rentan. Batas deteksi atau LOD dan batas kuantitas atau LOQ. Ketangguhan metode dan kekuatan metode. Selanjutnya saya Fernando Hutagalung akan melanjutkan kromatografi cair kinerja tinggi atau kita sebut KCKT. Kromatografi cair kinerja tinggi merupakan teknik pemisahan yang diterima secara luas untuk analisis bahan obat baik dalam bentuk atau dalam sediaan farmaseutik serta dalam cairan biologis. KCKT dapat digunakan baik untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. KCKT ini tergolong kromatografi kolom. Pemisahan senyawa dalam KCKT diatur oleh distribusi senyawa dalam fase gerak dan fase diam. Kromatografi gas di mana fasa gerak adalah gas. Pada awalnya kromatografi gas hanya digunakan dalam analisis gas, tetapi dengan kemajuan teknologi, kromatografi gas dapat digunakan untuk analisis bahan cair dan padat dengan syarat bahwa bahan yang akan dianalisis mudah menguap atau bisa diderivatisasi terlebih dahulu menjadi bahan yang mudah menguap. Sistem yang digunakan dalam kromatografi gas terdiri dari gas pembawa, injektor, kolom, dan detektor. Sedangkan kondisi yang dipilih yaitu suhu injektor, suhu kolom, suhu detektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Amir, NIM saya 1733401. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan validasi metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT untuk estimasi kadar simultan antil aromatic peroxide, hidroklorida, dan piratiazin teoklat dalam bentuk sediaan tablet, di mana metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan detektor ultra lembayung telah dikembangkan dan divalidasi untuk estimasi kadar secara simultan campuran peridoksin hidroklorida atau pH dan piratiazin teoklat atau PT dalam sediaan tablet antiemetik. Nah, proses pemisahannya terjadi dalam kolom intersil ODS 3 pada panjang gelombang 280 nanometer dengan laju air 1,0 ml per menit. Fase gerak yang optimal untuk pemisahan adalah campuran dari metanolasam asetat 1% dengan perbandingan 20/80 dengan waktu retensi pH dan PT berturut-turut adalah 1,2 dan 9,8 menit. Perolehan kembali pH dan PT berturut-turut adalah 100,13 dan 99,78%. Batas deteksi untuk pH dan PT berturut-turut adalah 0,21 dan 0,22 mikrogram per mililiter. Sedangkan batas kuantisasinya berturut-turut adalah 0,70 dan 0,72 mikrogram per mililiter. Metode ini dapat diterapkan sebagai metode untuk estimasi kadar campuran peridoksin hidroklorida dan piratiazin teoklat dalam bentuk sediaan tablet secara simultan. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Amir, NIM saya 1733401. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan validasi metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT untuk estimasi kadar simultan antil aromatic peroxide, hidroklorida, dan piratiazin teoklat dalam bentuk sediaan tablet, di mana metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dengan detektor ultra lembayung telah dikembangkan dan divalidasi untuk estimasi kadar secara simultan campuran peridoksin hidroklorida atau pH dan piratiazin teoklat atau PT dalam sediaan tablet antiemetik. Nah, proses pemisahannya terjadi dalam kolom intersil ODS 3 pada panjang gelombang 280 nanometer dengan laju air 1,0 ml per menit. Fase gerak yang optimal untuk pemisahan adalah campuran dari metanolasam asetat 1% dengan perbandingan 20:80 dengan waktu retensi pH dan PT berturut-turut adalah 1,2 dan 9,8 menit. Perolehan kembali pH dan PT berturut-turut adalah 100,13 dan 99,78%. Batas deteksi untuk pH dan PT berturut-turut adalah 0,21 dan 0,22 mikrogram per mililiter. Sedangkan batas kuantisasinya berturut-turut adalah 0,70 dan 0,72 mikrogram per mililiter. Metode ini dapat diterapkan sebagai metode untuk estimasi kadar campuran peridoksin hidroklorida dan piratiazin teoklat dalam bentuk sediaan tablet secara simultan. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.